Dalam satu dekade terakhir, Indonesia membangun fondasi industrialisasi melalui hilirisasi sumber daya alam hingga pengembangan kawasan industri. Arah, capaian dan tantangan industrialisasi tersebut dibahas dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Reindustrialisasi Indonesia Memutar Roda Perekonomian Nasional di Jakarta, Rabu 8 Juli 2026. PLT Deputi Bidang Koordinasi Industri Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera mengatakan bahwa selain dua fokus tersebut, pemerintah juga membenahi hambatan investasi dan memperkuat kualitas tenaga kerja. Strategi tersebut dijalankan di tengah tekanan ekonomi global akibat konflik geopolitik Timur Tengah, gangguan energi, dan kenaikan harga komoditas. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai masih relatif kuat ditopang konsumsi rumah tangga dan kondisi fiskal yang terjaga. Di sektor manufaktur, hilirisasi tetap menjadi penggerak utama untuk meningkatkan nilai tambah komoditas strategis. Program tersebut mulai menghasilkan peningkatan nilai tambah pada sejumlah komoditas strategis. Seluruh sektor swasta sudah mulai bergerak ke arah tersebut, termasuk kita juga melalui BUMN. Nah, ini salah satu contoh yang bisa dibilang cukup berhasil gitu ya, program hilirisasi kita. Nah, harapannya di tahun 2040-2045 Indonesia sudah bisa menjadi hub atau menjadi pemasok dari produk-produk manufaktur kita. Pembangunan industri pun tidak lagi diarahkan hanya untuk mengekspor bahan mentah. Pemerintah ingin membentuk rantai nilai yang terhubung dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada konsumsi, tetapi juga diperkuat oleh kapasitas produksi nasional. Presiden Prabowo menempatkan industrialisasi sebagai salah satu pilar utama penguatan struktur ekonomi kita menuju Indonesia Emas 2045. Intinya dapat diringkas dalam satu kalimat, Indonesia ingin mengolah kekayaan alam kita menjadi nilai tambah, lapangan kerja, dan teknologi di dalam negeri. Bukan menjual mentah lalu membelinya kembali dalam bentuk barang jadi. Menurut Kodari, konsumsi rumah tangga masih menyumbang 54,36% terhadap produk domestik bruto. Kondisi ini membuat ekonomi relatif tahan terhadap gejolak global, tetapi belum otomatis memperkuat kemampuan produksi nasional. Di sisi lain, kontribusi manufaktur meningkat dari 18,34% pada 2022 menjadi 19,07% pada awal 2026. Tren tersebut menunjukkan sektor manufaktur mulai kembali menemukan pijakan setelah mengalami pelemahan dalam waktu panjang. Meski demikian, upaya meningkatkan kinerja manufaktur masih menghadapi tekanan dari berbagai sisi, mulai dari kontraksi aktivitas produksi hingga lonjakan inflasi. Sejumlah tekanan tersebut bahkan terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Beberapa data-data terkini juga yang kebetulan juga menghadirkan concern ya, kekhawatiran buat kita semua. Bisa disebut triple whammy lah data-data yang terakhir ya. Bahkan bukan hanya triple, quadruple whammy. Di tengah tekanan tersebut, ekspektasi masyarakat terhadap pendapatan masih dinilai relatif kuat. Optimisme itu menjadi modal penting untuk menjaga konsumsi dan aktivitas ekonomi. Adapun, Advisory Board Komunitas Teknik Industri ITB, Wari Andang Cahyono menilai pemerintah telah memberikan sinyal kuat mengenai pentingnya industrialisasi melalui agenda hilirisasi dan reindustrialisasi. Namun, tantangan utama saat ini bukan lagi merumuskan kebijakan, melainkan memastikan pelaksanaannya berjalan konsisten. Pemimpin-pemimpin kita harus terus berkomunikasi ke depan kita menuju kemana. Bukan bahas sekarang targetnya berapa, aktualnya berapa. Not important. Tuan 28%, what we should do. That is important, Pak. Adapun menurutnya, negara-negara yang berhasil melakukan industrialisasi selalu memiliki institusi atau otoritas yang menjadi pengarah utama transformasi ekonomi. Ekonom senior Core Indonesia Henry Saparini menilai pemerintah perlu segera menyusun strategi industrialisasi yang lebih komprehensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan bonus demografi. Henry juga meminta penyusunan kebijakan industri dilakukan melalui dialog intensif dengan pelaku usaha agar mampu menjawab kebutuhan spesifik setiap sektor. Menggerakkan industri yang existing itu sebenarnya bisa, tapi masing-masing sektor membutuhkan strategi yang berbeda-beda. Itu yang harus dilakukan. Semen beda dengan petrochemical yang dibutuhkan.
beda lagi dengan plastik, beda lagi dengan yang lain. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil peran lebih besar dalam merancang dan mengarahkan pembangunan ekonomi, bukan sekedar menjalankan program. Dengan demikian, seluruh komponen ekonomi dapat bergerak dalam satu strategi industrialisasi yang terintegrasi dan inklusif. Adapun, Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Apresindo, Yosep Billy Dosiwoda, juga berharap reindustrialisasi dapat diwujudkan melalui terciptanya iklim industri yang kondusif.